Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita pada malam ini melanjutkan pengajian keluarga Safi, yaitu kitab Safinatun Najah. Dan pada malam ini yang akan diterangkan adalah syarat-syarat bersuci atau syarat-syarat wudu. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likullin sholih wa ala haudun nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Wa bil Qur'ani. Wa bil Qur'ani. Imama. Imama. Allahumma. Allahumma. Aghnini. Aghnini. Bil ilmi. Bil ilmi. Wa zayyinni. Wa zayyinni. Bil hilmi. Bil ilmi. Wa akrimni. Wa akrimni. Bit taqwa. Bit taqwa. Wa jammilni. Wa zammilni. Bil afiyah. Bil afiyah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita baca dulu sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Bermula segala syarat wudu itu. Bermula segala syarat wudu itu. Asyaratun. Asyaratun. Ada 10. Ada 10. Al-Islamu. Al-Islamu. Pertama Islam. Pertama Islam. Wat-tamyizu. Wat-tamyizu. Kedua tamyiz. Kedua tamyiz. Wan-naqa'u. Wan-naqa'u. Anil haidi. Anil haidi. Wan-nifasi. Wan-nifasi. Ketiga, Ketiga, suci daripada haid suci daripada haid dan nifas. dan nifas. Wa amma yamna'u Wa amma yamna'u wusulal ma'i usulal ma'i ilal basyarati. ilal basarati. Yang keempat, Yang keempat, bersih bersih daripada barang daripada barang yang mencegah yang mencegah sampainya air sampainya air kepada kulit. kepada kulit. Wa alla yakuna, Wa alla yakuna. dan yang kelima, Dan yang kelima, bahwa tidak boleh ada bahwa tidak boleh ada alal adwi, halal adwi atas anggota, atas anggota ma yughayyirul ma'a, mayughayyiru ma'a, barang yang marobah barang yang merubah akan air. akan air. Wal ilmu, Wal ilmu. dan keenam, Dan keenam, mengetahui mengetahui bifardiyatihi, ifadiyatihi dengan segala farduhnya. segala fardunya. Wa alla ya'taqida, Wa alla ya'taqidah. dan ketujuh, Dan yang ketujuh, tidak boleh tidak boleh mengiktikadkan mengitikadkan atau meyakinkan atau meyakinkan fardhon, fardhon, salah satu fardhon salah satu fardhu min furudihi, min furudihi, daripada segala fardhonya, dari segala fardhu sunnatan, sunnatan, akan sunnah. akan sunnah. Wal ma'u, Wal ma'u wal ma'u tahuru, ma'u tahuru. yang kedelapan, Yang kedelapan, air yang suci. air yang suci. Wa dukhulil waqti,
wal dukhuli waqti, dan kesembilan karena kesembilan masuk waktu, masuk waktu, wal muwalatu, wal muwalatu, dan ke-10 dan ke-10 berturut-turut berturut-turut lidaimil hadasi, tidak ilmin bagi hadasi, orang bagi orang yang senantiasa berhadas. yang senantiasa berhadas. Ya, sampai situ wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Faslun fi surutit taharah. Ini pasal menerangkan tentang syarat-syarat bersuci. Bersuci ini ada syaratnya, ya. Karena bersuci ini ada salah satu syarat daripada untuk melaksanakan sahnya ibadah. Maka dengan demikian bersuci ada syarat-syaratnya. Di sini dimulai bersuci ini ada bersuci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan suci dari najis. Sekarang diterangkan surutul wudu'i wa kadzal wuslu. Surutul wudu'i bermula syarat-syarat wudu, dan begitu juga mandi syaratnya asyaratun ada 10. Jadi syarat orang akan menunaikan wudu, yang akan berwudu atau akan mandi besar junub itu ada 10 syaratnya. Apa saja syaratnya? Jadi syarat sahnya ini maksudnya, ya. Syarat sahnya wudu, ya. Syarat sahnya mandi itu ada 10. Pertama, al-awalu yang pertama syaratnya al-islamu adalah Islam, ya. Orang yang akan berwudu atau akan mandi sah dianggap wudunya, sah mandinya kalau orang itu orang Islam. Kalau tidak Islam ya nggak sah, ya. Kenapa? Karena itu wudu dan mandi ibadah badaniyah. Ibadah apa? Badaniyah. Ngakui badan, wudu di badan, mandi juga di badan, ya. Bigari duratin sama darat walaisa huwa min ahliya. Sedangkan orang kafir itu bukan ahli ibadah menurut Islam. Jadi pala yasihul min kafirin, maka tidak sah bagi orang kafir. Kenapa? Karena dia itu bukan ahli ibadah. Bukan ahlinya ibadah. Jadi walaupun berwudu 10 kali juga nggak ada gunanya. Mandi 10 kali nggak ada gunanya, sama aja dengan mandi gerah. Kenapa? Karena dasarnya bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani al-mumayyizu at-tamyizu. Tamyiz. Fala yasawudu ghairil mumayyiz katiflin wa majnunin. Maka tidak sah wudunya orang yang tidak memayyiz, yang tidak bisa membedakan. Seperti apa? Anak kecil. Anak kecil kan tidak membedakan mana air yang bersih, mana air yang nggak bersih, yang kotor, ya kan? Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah anak kecil kan begitu. Begitu juga umat nunin, orang gila itu nggak sah wudunya, mandinya nggak sah. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan karena akalnya kurang. Itu yang nomor 2. Wasalisu an-nuqa'u anil haidhi wan nifasi. Dan adapun yang ketiga itu adalah harus suci dari haid dan nifas, ya. Nomor 3 syaratnya wudunya itu sah, mandinya sah kalau suci dari nifas dan haid. Kalau mandi, kalau sudah selesai nih haidnya atau nifasnya baru mandi. Kalau orang lagi haid dan nifas, dia tidak sah wudunya, ya, karena dia lagi nanggung hadas, gitu. Warabi'u, ya. Dan yang keempat, ya, amma yamna'u an-nuqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basari. Harus bersih daripada barang
yang mencegah sampainya air pada kulit. Jangan sampai ada di antara anggota wudu ada barangnya yang bisa mencegah apa? Sampai masuknya air ke kulit. Seperti apa? Setelilin, getah, cat umpamanya. Nah, rasa itu. Begitu juga apa kan yang di situ? Kutek kan itu kan cat tuh kan. Itu nggak masuk. Ya. Rasa wudunya. Jadi nggak boleh pakai itu. Tip ek. Hah? Tip ek? Iya tip ek. Pulpen. Karena ada sing tumpah. Begitu juga ya. Itu yang nomor 4. Nomor 4, jangan sampai harus bersih anggota wudunya dari barang yang mencegah sampainya air ke kulitnya. Ya. Jika kotoran-kotoran di bawah kukunya harus dibersihkan. Kotoran kalau kukunya ada panjang bersihin. Karena air itu tidak masuk, terhalang dengan apa? Dengan kotoran dalam kuku. Gitu. Harus hati-hati. Karena kalau wudunya ada sah, sholatnya sah nggak? Enggak. Kan begitu. Jadi wudu itu adalah salah satu syarat dari sahnya sholat. Wal khamisu yang kelima, alla yakuna ala atwi, dan tidak boleh ada di atas anggota ma yughayyirul ma'a, suatu barang yang merubah air, yang merubah warnanya air. Jadi di antara anggota wudu ini jangan ada benda-benda yang bisa merubah warnanya air. Seperti apa? Tinta, sepuan kalau di sini betul, begitu disiram bisa merah gitu. Atau apa lagi? Nah, ya sabun gitu. Ya, sabun kalau bersihin dulu air sabunnya, jangan sampai lagi di sabun ada berbusa langsung beruduk begitu. Itu berobat karena airnya. Jadi air apa? Jadi air sabun. Sanitizer kan belum. Ya. Wasadisu al-ilmu bi bardatihi. Ya bikauni kullin min al-wudu'i wal ghusli fardhan. Dan yang keenam harus tahu tentang fardhahnya wudu dan mandi. Karena dua-duanya itu fardhah. Kalau tidak berwudu melanggar fardhah, tidak mandi melanggar fardhu. Kalau melanggar fardhu, nah ingat dulu apa fardhu itu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat siksa. Gitu. Orang tidak mandi, ya biasa tidak mandi, ditunda-tunda. Wah, itu nggak boleh. Ya. Umpamanya selesai haidnya jam 10, udah selesai haidnya, belum mandi juga. Nunggu, ntar deh zuhur sekalian. Ya, zuhur sekalian nggak masalah, masih kalau zuhur kan. Tapi ntar deh, tunggu jam 3 baru mandi asar. Berarti pada waktu haidnya itu berhenti, zuhur dilewatkan, tidak sholat. Maka setelah suci juga wajib qadha zuhurnya. Begitu juga kalau orang yang ngulur-ngulur waktu, perempuan, ya. Sudah jam 1:30 belum sholat zuhur, tiba-tiba datang haid, maka zuhur ketika datang haidnya itu wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Karena datangnya waktu haid itu sudah masuk waktu dan andai kata dia sholat sudah keburu, masih ada luasa sempurna. Datang haidnya 1:30, zuhur jam berapa? Jam 12. Nah gitu tuh. Jadi malah karena itu kalau orang perempuan itu seharusnya menjaga awal waktu. Awal waktu apa? Jangan tidur melulu. Ini mah suka tiduran pagi-pagi. Tuh ya. Suka tidur pagi-pagi ya Pak. Kan begitu. Ya apa-apa biar tahu semua, jadi nggak tidur lagi. Jadi gini kata Nabi, dengerin kata Nabi. Ya. Sabda Nabi, la tanamu, ya
apa namanya? Apa katanya? La tanamu, jangan kau tidur ba'da sholatil fajri, jangan kamu tidur sesudah sholat subuh. Ya. Karena bagi-bagi sholat subuh tuh malaikat datang bagi-bagi rezeki tuh. Begitu datang malaikat mau bagi duit rezeki, orang yang tidur balik lagi. Begitu dah dia bangun siang dikit, orang malaikat tetap nggak bagi penyakit, dapat penyakit. Jadi kalau habis subuh jangan suka tidur, ya. Jadi kalau orang suka tidur, ya, kalau orang suka tidur habis subuh itu suka mempunyai penyakit malas. Malas mau begini malas itu, ya. Jadi orang suka tidur pagi-pagi, begitu bangun malas, begini malas, mau belajar malas, udah, ya. Jangan main-mainannya, film Korea yang lewat, boleh itu ya, paham? Paham ya. Jadi kalau habis subuh jangan tidur, karena pagi-pagi itu untuk mencari rezeki gitu. Kalau habis tidur boleh tidur setengah dikit habis sholat duha gitu, nggak apa-apa. Jam 10, jam 11 boleh. Boleh tidur jam 11 sampai jam 12, tapi malam tengah malam harus bangun sholat tahajud. Ini kagak. Betul malam dia malam jangan goreng mie. Bangun, ngapain? Bangun, bikin mie, lapar. Habis bikin mie tidur lagi. Coba malam betul bangun jam 2 bangun, berwudu, ya, berwudu, begitu berwudu terus sholat tahajud, sebanyak-banyak 2 rakaat aja dah, ya kan? Baca doanya, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard walhamdu anta nurus samawati wal ard. Gitu. Begitu terus sampai akhirnya, ya. Ya Allahumma lakal hamdu anta maliku anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu nurus samawati wal ard. Allahumma walakal hamdu anta al-haq wa antal haq wa lakal haqqun wa qul haqqun wal jannatu kun wan naru haqqun wan nabiyyun hakun wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun wa sa'atu hakun. Baru pernyataannya pada Allah, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika hakamtu wa ilaika anabtu wa bika hakamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwwata illa billahil azim. Apa tambahin doa lagi, doa apa? Doa hajat. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana min maqamina hadza dzamban illa ghafarta wala 'iban illa satarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirati hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yasarraha ya arhamar rahimin. Jadi digabung namanya doa tahajud digabung dengan doa hajat. Ya, tahajudnya boleh 2 rakaat, paling enggak itu. Paling dikit 2 rakaat ya. Udah. Sampai mana tadi? Tahu pada farduhnya. Wasabiu ala ayatika min furudi sunnatan. Dan yang ke-9, jangan sampai iktikad atau meyakini dia pada suatu fardhu min furudi dari fardhu wudu sunnatan pada perbuatan sunnah. Jangan sampai
anggota wudu, fardu wudu yang 6 itu jangan sampai diyakini itu sebagai kerjaan sunnah. Oleh karena itu orang berwudu harus tahu persis betul mana yang kerjaan sunnah, mana yang kerjaan fardu. Begitu juga sholat. Sholat itu harus tahu betul perbedaannya, mana bacaan sunnah, mana bacaan fardu atau rukun sholat, ya, mana gerakan yang fardu, mana yang gerakan yang sunnah. Jadi itu termasuk syarat sahnya sholat itu. Yang wudu ya syarat wudu, ya, harus mengetahui. Kemudian yang ke-8, al-ma'ut tahuru. Yang ke-8 yang digunakan untuk berwudu atau mandi itu adalah air yang suci mensucikan, ya. Suci mensucikan. Suci dirina air bisa mensucikan pada lainnya. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti apa? Air sirup, air kopi. Suci nggak tuh? Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa tasi'u dukhulul waqti. Dan yang ke-9 itu syaratnya harus masuk waktu. Ya, tapi yang demikian ini fi taharati daimil hadasi, bagi orang yang bersuci karena senantiasa hadas. Contohnya seperti apa? Orang beser kencing-kencing mulu, berwudunya masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu enggak sah. Atau mustahadah, istihadah, perempuan istihadah, ya, orang darah penyakit, itu berwudunya untuk sholat sudah masuk waktu. Wal mawalatu, dan juga berturut-turut, segera dengan berturut-turut. Salat berwudunya muwalah, berturut-turut dari pindah satu anggota pada anggota yang lainnya. Jangan cuci muka dulu, main-main dulu, baru enggak, langsung cuci muka, tangan sampai sikut, kaki, nyapu kepala, berturut-turut 2. Kemudian berturut-turut juga dari wudu ke sholat. Jadi kalau orang daimil hadas, yang senantiasa hadas, jangan itu duduk dulu, habis berwudu duduk dulu, jangan. Langsung habis berwudu langsung sholat. Karena apa? Karena boleh darurat itu berwudunya, ya. Nggak boleh jadi imam lagi, gitu. Orang dari mana hajar. Jadi wal asiru yang 10 al muwalatu bainal adal muwalah bain asalati wal wahid. Yang berturut-turut, ya, antara anggota wudu dari anggota satunya pada anggota yang lain dengan berturut segera, gitu. Jangan sampai jeda. Bagi siapa? Lidaimil hadasi, bagi orang yang senantiasa hadas. Itulah syarat berwudu dan mandi atau bersuci. Ada 10 itu harus difahami, ya. Mudah-mudahan apa yang terangkan ini senantiasa bermanfaat untuk menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.